Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGD A4 hari ini akan melakukan presentasi yang berjudul Gangguan Perkembangan Visual pada Katarak Kongenital. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari SGD A4, di mana yaitu saya sendiri dengan atas nama Kanya, lalu ada Nova, Graha, Deva, Farah, Karin, Veriko, Krishna, Sebelumnya, David, izin Azira, memperkenalkan diri Fiona, dan terlebih juga dahulu aku. dokter. Nama Sekian saya dari Karin terima Natalia kasih. Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 083. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang penulisan studi proyek ini. Perkembangan visual manusia sudah dimulai sejak dalam kandungan dan terus berlanjut dengan pesat setelah lahir. Rangsangan visual sangat penting untuk membentuk jalur saraf yang sehat dan berfungsi optimal. Gangguan pada masa perkembangan ini seperti katarak kongenital dapat menyebabkan gangguan penglihatan jangka panjang bahkan kebutaan. Karena itu, pemahaman tentang tahapan perkembangan visual, masa kritis, dan pentingnya stimulasi dini sangat diperlukan. Dalam tulisan ini akan Baik, dibahas terima bagaimana kasih. gangguan akibat Perkenalkan, nama katarak saya Azira kongenital Lantarawati mempengaruhi dengan perkembangan 3 visual, digit NIM serta terakhir upaya terapi yang dapat 091 dilakukan akan untuk meminimalkan menjelaskan dampak. mengenai rumusan masalah. Jadi rumusan masalah pada studi project kali ini adalah bagaimana tahapan perkembangan visual normal pada bayi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian apa saja definisi, klasifikasi, serta penyebab utama katarak kongenital. Kemudian, bagaimana dampak katarak kongenital terhadap perkembangan visual bayi, termasuk risiko amblyopia dan perbedaan antara katarak unilateral dan bilateral. Dan rumusan masalah yang terakhir itu, apa saja pilihan terapi yang tersedia untuk menangani katarak kongenital dan bagaimana pengaruh waktu intervensi terhadap hasil visual. Lalu, menguraikan definisi, klasifikasi, dan faktor etiologi utama dari katarak kongenital, lalu menganalisis dampak katarak kongenital terhadap perkembangan visual bayi, termasuk risiko amblyopia deprivasi dan perbedaan dampak antara katarak unilateral dan bilateral. Yang terakhir, menjelaskan berbagai pilihan terapi untuk katarak kongenital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian dari studi project kali ini. Yang pertama ada manfaat teoritis, menambah wawasan mahasiswa kedokteran tentang tahapan perkembangan visual normal pada bayi, serta pengaruh gangguan visual sejak dini, khususnya katarak kongenital. Kemudian memberikan dasar ilmiah bagi mahasiswa kedokteran untuk memahami pentingnya deteksi dini, diagnosis, dan intervensi tepat waktu pada kasus katarak kongenital. Yang terakhir, sebagai bahan pembelajaran tambahan untuk memperdalam konsep neurooftalmologi, pediatri, dan oftalmologi pada pendidikan kedokteran. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, membantu mahasiswa kedokteran mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan visual pada bayi secara klinis, memberikan panduan awal bagi mahasiswa dalam memahami alur pemeriksaan, penata laksanaan, dan pilihan terapi pada bayi dengan katarak kongenital. Dan yang terakhir, membentuk dasar pemikiran kritis mahasiswa dalam mengaitkan perkembangan neurologis dan oftalmologis pada pasien dan juga pemahaman visual yang matang terbentuk dari rangsangan visual di lingkungan sekitar anak, termasuk dari tangan pengasuh dalam memberikan stimulasi. Adapun untuk tahap perkembangannya, yang pertama pada usia 0 hingga 1 bulan, terbagi menjadi 4. Minggu pertama terdapat reaksi terhadap cahaya, minggu kedua mata sudah bisa mengarah kepada cahaya tapi belum stabil, di minggu ketiga sudah ada persepsi kontras dan juga sedikit mengikuti arah cahaya, dan di minggu keempat itu sudah terjadi minimnya lebih besar dan mengikuti objek lalu ada reaksi pupil dan juga respon terhadap cahaya, refleks kelopak mata, bisa mengikuti gerakan wajah, dan juga bisa melacak dan menggerakkan mata. Lalu pada bulan 3 hingga bulan 6 terdapat sinapsis saraf optik di korteks visual. Lalu bisa terdapat kewaspadaan, fiksasi, koordinasi, persepsi warna, bisa mengikuti objek di jarak yang lebih jauh lagi hingga 1,8 meter. Kemudian juga sudah ada kontrol mata pada usia 10 bulan sampai 1 tahun, lebih tepatnya 1 tahun 2 bulan, itu sudah ada linsa saraf optik yang sempurna, lalu kontrol sukarela gerakan mata, sudah bisa fokus juga pada objek dan juga benda, lalu sudah bisa ada persepsi dan juga diskriminasi cahaya, gelap dan juga warna, dan bisa melakukan kontak mata dengan baik dan juga melakukan interaksi dengan benda-benda di sekitarnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gus Yagung Rakersana Chandra Bawa dengan 3 digit NIM terakhir 087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa kritis perkembangan visual pada anak sejak lahir, di mana masa kritis itu adalah periode waktu tertentu di mana perkembangan anak di mana otaknya sangat plastis dan responsif terhadap rangsangan dari lingkungan. Pada masa ini, stimulasi-stimulasi yang tepat sangat penting untuk mendukung perkembangan visual spasial yang optimal dalam aspek visual spasialnya, di mana perkembangan visual pada anak dimulai sejak lahir dan sangat dipengaruhi oleh situasi yang diterima. Tahun-tahun pertama kehidupan yang seperti sudah dijelaskan perkembangannya oleh teman saya Farah sebelumnya, itu selama usia 0 sampai 6 tahun itu
disebut sebagai golden age atau usia emas yang merupakan masa kritis perkembangan berbagai aspek termasuk visual spasial. Periode ini sendiri membentuk fondasi bagi kemampuan kognitif dan sosial, emosional dan fisik dari anak itu sendiri di masa depannya. Di masa kritis itu memiliki banyak ciri-ciri. Beberapa ciri-ciri dari masa kritis itu adalah pertama, otaknya sangat plastis dan mudah dipengaruhi oleh pengalaman serta rangsangan lingkungan. Sehingga sehingga apapun stimulasi visual yang diberikan yang baik seperti warna, bentuk, gambar dan interaksi dengan objek ataupun dengan subjek lain seperti misalkan orang tuanya dan lain-lainnya, itu akan membantu untuk mengembangkan kecerdasan kognitif dan juga visual spasialnya. Maka dari itu stimulasi visual yang baik itu sangat-sangatlah penting agar anak dapat mengembangkan kecerdasan dari visual spasialnya dia. Dimana jika bagian otak yang bertanggung jawab ini tidak distimulasi dengan baik pada masa-masa kritis ini, anak dapat mengalami hambatan dalam perkembangan visual dan kesulitan belajar di kemudian hari. Kegiatan seperti mengenal simbol, warna, bentuk objek, dan mengenal objek melalui visual sangat membantu perkembangan visual spasial anak pada usia dini. Stimulasi visual sangat-sangatlah penting, seperti yang saya tadi bilang sudah, karena satu, anak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir visual, kreativitas, dan imajinasi yang lebih dengan diberikan stimulasi visual yang cukup. Tidak berlebih, tidak kurang, namun stimulasi visual yang cukup dan baik dan tepat. Lalu media pembelajaran seperti gambar, video, model, dan game, serta interaksi positif seperti berbicara dan bermain dengan anak-anak lainnya, dia akan membantu menstimulasi perkembangan visual spasial serta aspek kognitif dari anak tersebut. Ya, sekian dari stimulasi visual, akan lanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan saya Madegra Ariwardana dengan 3 digit terakhir yaitu 077. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan perkembangan spasial visual terhadap perkembangan otak. Stimulasi visual merupakan salah satu bentuk rangsangan yang penting dalam mendukung perkembangan otak, khususnya untuk anak usia dini. Perkembangan otak yang optimal sangat dipengaruhi oleh berbagai rangsangan lingkungan, termasuk stimulasi visual. Stimulasi visual ini dipercaya dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan kecerdasan visual spasial anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Fitria pada tahun 2020, stimulasi lingkungan itu dapat memiliki peranan penting dalam perkembangan otak anak usia dini. Stimulasi ini dapat membantu meningkatkan kemampuan belajar dan fungsi otak secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa stimulasi visual dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memanipulasi objek dalam ruang secara mental, yang merupakan bagian penting dari perkembangan kognitif anak. Stimulasi visual tidak hanya berpengaruh pada kecerdasan spasial, tetapi juga pada kemampuan kognitif seperti daya ingat dan juga kemampuan analitis. Sebagai contoh, paparan terhadap tayangan video edukatif itu dapat melatih kemampuan berpikir analitik dan juga kreatif anak, serta membantu anak dalam mengatasi permasalahan melalui pengolahan informasi visual yang diterima otak. Selain itu, stimulasi visual yang dilakukan secara berkesinambungan melalui program pembelajaran harian dengan media buku edukatif dan papan peraga juga terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan anak mengenali bentuk dan dimensi geometri sederhana, yang merupakan bagian dari kecerdasan visual spasial. Secara keseluruhan, kecerdasan visual atau stimulasi visual sangat berpengaruh pada perkembangan otak anak, khususnya dalam membantu anak mengetahui bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara meningkatkan kreativitas anak. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadya Fenia Pameswari dengan 3 digit terakhir 075. Hari ini saya akan menjelaskan tentang katarak kongenita. Jadi katarak kongenital ini merupakan kekeruhan lensa sejak lahir yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan, di mana deteksi dininya dilakukan melalui pemeriksaan refleks pada bayi baru lahir. Insiden globalnya sekitar 1-15 per 10.000 kelahiran, lebih tinggi di negara berkembang. Penyebabnya itu bisa dari genetik ataupun bisa diabetes gestasional. Tipenya itu yang paling umum adalah unilateral dan juga bilateral. Terima kasih.
Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fiona Yolanda Suryana dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 093. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etiologi dan faktor risiko. Katarak kongenital biasanya muncul sejak lahir atau dalam tahun pertama kehidupan. Kondisi ini bisa terjadi pada satu mata saja atau yang biasa disebut dengan unilateral maupun pada kedua mata atau bilateral. Secara garis besar, sekitar sepertiga kasus disebabkan oleh faktor genetik atau diturunkan. Sepertiga lainnya berkaitan dengan penyakit tertentu atau merupakan bagian dari sindrom, misalnya infeksi intrauterin, kelainan metabolik, atau gangguan sistemik lainnya. Sementara itu, sepertiga sisanya bersifat idiopatik, yaitu belum diketahui penyebab pastinya. Baik, perkenalkan, nama saya Nofatitan Al-Ghaffar. Dengan 3 digit NIM terakhir 073, saya akan menjelaskan tentang deteksi dini dan diagnosis dari katarak kongenital. Pertama, perlu dikumpulkan informasi mengenai riwayat pertumbuhan, perkembangan, serta penyakit sistemik pada anak, disertai riwayat kesehatan keluarga. Katarak kongenital dideteksi dengan metode yang cocok untuk anak preverbal, seperti slit lamp examination, Bruckner test, cover test, resistance to occlusion of the better eye, monocular fixation, fixation preferences, vertical prism test, first choice preferential looking, tire acuity test, optokinetic nystagmus, dan pattern visual epoch potential. Jika katarak cukup berat dan menutupi bagian posterior dari mata, dapat dilakukan B-scan ultrasonografi. Selanjutnya, refleks fiksasi bisa jadi belum terbangun secara sepenuhnya sebelum umur 2 bulan. Oleh karena itu, ketiadaan refleks fiksasi belum tentu menentukan abnormalitas pada mata. Untuk anak berumur lebih dari 2 bulan, perlu diperiksa pergerakan mata untuk mendeteksi strabismus dan nystagmus. Strabismus terasosiasikan dengan unilateral katarak dan nystagmus terasosiasikan dengan bilateral katarak. Katarak yang terletak di bagian anterior biasanya tidak banyak menimbulkan penurunan visus mata, sedangkan katarak sentral dan posterior dengan ukuran lebih besar dari 3 mm dapat menimbulkan penurunan visus mata. Dan akhirnya, tes laboratorium lebih lanjut tidak diperlukan dalam kasus katarak kongenital. Perkenalkan, saya Feriko Wongso, dan saya akan menjelaskan tentang gangguan input sensori dan amblyopia deprivasi. Amblyopia deprivasi merupakan gangguan penglihatan akibat deprivasi input visual selama periode kritis perkembangan sistem penglihatan, terutama pada masa bayi dan anak-anak. Gangguan input sensori pada amblyopia deprivasi tidak hanya memengaruhi ketajaman penglihatan, tetapi juga fungsi visual kompleks seperti sensitivitas kontras, persepsi gerak, dan lain-lain. Penata laksanaan terkini menggabungkan pendekatan konvensional dan terapi berbasis Pengobatan neuroplastisitas. utama untuk katarak Pentingnya kongenital deteksi adalah dini operasi sebelum pengangkatan usia lensa 3 yang penuh tahun atau katarak dan koni intervensi yang bertujuan untuk multimodal mengembalikan kejernihan yang jalur menargetkan visual dan mekanisme memungkinkan supresi stimulasi retina yang menjadi normal fokus yang sangat penting penelitian untuk perkembangan terkini visual bayi. dalam Waktu pelaksanaan optimalisasi operasi sangat mempengaruhi hasilnya. pengobatan. Penelitian menunjukkan bahwa jika operasi dilakukan sebelum usia 6 minggu untuk katarak unilateral Perkenalkan, saya dan Anna sebelum Novia usia 10 minggu untuk Wijaya dengan katarak digit bilateral, NIM hasil penglihatan bayi cenderung lebih baik. Setelah pengangkatan Semakin lensa, lama harus dibiarkan koreksi optik semakin besar risiko besar. terjadi yang dapat dilakukan dengan menggunakan Amblyopia lensa kontak deprivasi atau implantasi untuk lensa katarak intraokular unilateral dan atau bilateral. IOL. Pemasangan Yang IOL pada bayi di bawah pertama, usia 6 bulan mengenai masih kualitas kontroversial hidupnya. karena Jadi risiko terdapat komplikasi sebuah seperti studi glaukoma yang sekunder dan pergeseran menggunakan posisi lensa, questionnaire sehingga visual banyak ahli memilih function penggunaan lensa kontak questionnaire terlebih dahulu dengan atau pengawasan ketat. VFQ Selain itu, 25 terapi yang amblyopia juga menunjukkan penting, bahwa skor yang melibatkan rata-rata penutupan mata yang kualitas sehat hidup secara pada teratur pasien dengan untuk katarak merangsang penggunaan mata yang telah bilateral dioperasi. adalah Dengan kombinasi operasi dini, 49,71. koreksi optik yang tepat, Sedangkan pada dan terapi pasien dengan amblyopia, katarak peluang anak untuk unilateral mencapai adalah perkembangan visual yang mendekati normal dapat 64,51. meningkat secara signifikan. Pasien dengan katarak bilateral mengalami keterbatasan lebih besar dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam penglihatan jarak jauh serta mobilitas. Lalu yang kedua, terdapat resiko jatuh. Jadi pasien dengan katarak bilateral memiliki risiko jatuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien dengan katarak unilateral. Penelitian menunjukkan bahwa risiko jatuh pada pasien katarak bilateral adalah 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pasien dengan katarak unilateral. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Siva dengan 3 digit NIM akhir 089. Di sini akan melanjutkan penjelasan. Di selanjutnya adalah waktu intervensi dan outcome visual. Yang pertama, waktu intervensi optimal pada katarak kongenital. Jadi katarak kongenital itu ada yang pertama ada unilateral, di mana operasi sebaiknya dilakukan antara usia 4 sampai 6 minggu. Operasi sebelum 4 minggu memiliki risiko lebih tinggi terhadap glaukoma aphakia. Sedangkan operasi setelah 6 minggu meningkatkan risiko
amblyopia deprivasi yang dapat menurunkan hasil visual akhir. Contohnya, kalau katarak kongenital bilateral, itu operasi dianjurkan dilakukan pada usia 8-10 minggu untuk mencegah amblyopia deprivasi, strabismus, dan nystagmus. Operasi yang dilakukan setelah usia 10 minggu biasanya menghasilkan prognosis visual yang buruk dengan tajam penglihatan antara 20/100 atau lebih buruk. Penelitian lain menyatakan bahwa pengangkatan katarak sebelum usia 6 minggu untuk kasus unilateral dan sebelum usia 10 minggu untuk kasus bilateral dapat mencapai perkembangan visual yang optimal. Operasi yang terlalu dini, misalnya sebelum 28 hari, dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti glaukoma avekia, sehingga ada rekomendasi untuk menunda operasi sampai bayi berusia minimal 28 hari. Selanjutnya adalah outcome visual dan faktor pendukung. Hasil visual lebih baik dicapai jika operasi dilakukan dalam rentang waktu optimal tersebut. Karena semakin cepat katarak diangkat, risiko amblyopia deprivasi akan berkurang. Namun, studi retrospektif di Philippine General Hospital menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan waktu operasi, dengan atau tanpa penundaan lebih dari 2 minggu, tidak ditemukan perbedaan signifikan pada hasil visual, kemungkinan karena keterlambatan konsultasi awal pasien. Kepatuhan terhadap terapi amblyopia pasca operasi juga sangat penting dan dapat memodifikasi hasil visual, bahkan dapat mengurangi dampak negatif dari operasi yang terlambat. Teknik operasi modern seperti vitrektomi anterior dengan implantasi lensa intraokular atau IOL, primer atau sekunder pada usia anak telah menjadi standar perawatan dan memberikan hasil visual yang signifikan. Baik, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri kembali. Nama saya Fiona Yolanda Sriana dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 093. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang terapi visual dari katarak kongenital. Penata laksanaan katarak kongenital meliputi beberapa tahapan, dimulai dari operasi sebagai terapi utama, terutama pada kasus yang berat dan mengganggu penglihatan. Prosedur ini bertujuan mengangkat lensa yang keruh dan menggantinya dengan lensa intraokular. Idealnya dilakukan sejak usia 6-12 minggu untuk mencegah amblyopia. Setelah operasi, anak memerlukan alat bantu visual seperti kacamata atau lensa kontak untuk koreksi refraksi dan mendukung perkembangan penglihatan. Pada bayi tanpa lensa atau afakia bilateral, kacamata atau lensa kontak dipilih sesuai kondisi. Untuk kasus ringan, terapi non-bedah seperti observasi ketat, patching, kacamata, dan dilatasi pupil dapat dilakukan. Penanganan komplikasi pasca operasi seperti kekeruhan kapsul posterior juga penting dan dapat ditangani dengan kapsulotomi atau laser. Follow-up jangka panjang hingga usia 10 tahun diperlukan untuk memantau perkembangan penglihatan dan mencegah amblyopia. Selain itu, edukasi serta dukungan pada orang tua sangat berperan dalam keberhasilan terapi dan kepatuhan anak terhadap pengobatan. Perkenalkan, saya Gadika Deva Haryanto dengan 3 digit NIM terakhir 079. Saya akan membahas kesimpulan dari studi proyek ini. Penata laksanaan katarak kongenital memerlukan intervensi yang tepat waktu, idealnya antara usia 4-6 minggu untuk kasus unilateral dan 8-10 minggu untuk kasus bilateral, guna menghindari komplikasi seperti amblyopia deprivasi, strabismus, dan nystagmus. Keberhasilan terapi bergantung pada pengangkatan lensa, koreksi optik, terapi amblyopia, serta kepatuhan pasien. Teknik bedah modern, pendekatan individual dalam koreksi visual, dan dukungan keluarga sangat penting untuk mencapai hasil visual yang optimal dan mendukung pemulihan jangka panjang. Sekian dari presentasi SGDA 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.